Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, berbantalah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman, menghayatinya, dan melakukannya dalam keseharian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Daud menyampaikan permohonan kepada Tuhan karena situasi dan kondisinya yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena ada banyak orang yang ingin mengambil dan menghabisi dirinya. Tentunya Daud meminta pertolongan bukan berarti Daud dalam situasi kondisi yang tidak berdaya mampu melakukan perlawanan sendiri terhadap orang-orang jahat itu. Daud hanya meminta belas kasihan Tuhan, supaya bukan tangannya lagi yang melakukan perlawanan terhadap orang-orang jahat itu. Bukan kekuatannya lagi yang diperlukan untuk melawan orang-orang yang berbantah-bantah dengan dirinya. Bukan strateginya, caranya, bahkan senjatanya yang diperlukan untuk melawan mereka yang jahat itu. Daud meminta Tuhanlah yang berperang menghadapi orang-orang jahat itu. Karena Daud mengenal Tuhan yang maha daulat, maha kuasa, dan yang mampu melakukan suatu tindakan peperangan terhadap musuh-musuh Tuhan. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa lihat bagaimana Daud meminta Tuhan yang berperang dan menghabisi semua orang-orang jahat itu. Dan tentunya kita sebagai orang percaya belajar tentang Tuhan berperang atas musuh-musuh kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 atau ayat sebelumnya dan sesudahnya, Rasul Paulus memberikan kepada kita pembelajaran mengenai musuh-musuh kita. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan si setan, si jahat itu. Bagaimana kita berperang terhadap kuasa gelap itu. Dan kita harus menyadari musuh-musuh kita di sekitar kita. Yang roh adanya, yang jahat adanya, yang mencobai kita. Dan kita tidak mampu melawan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Bahkan pengetahuan, strategi, pengalaman kita tidak mampu kita melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, si setan dengan mengandalkan diri sendiri. Kita akan jatuh, terpuruk, dan habis. Tuhan menyatakan bahwa di dalam peperangan ini, Tuhanlah yang memimpin peperangan. Kita berada di dalam Tuhan yang memberi kemenangan. Mengapa demikian? Karena memang kita punya latar belakang berada di dalam keberdosaan. Kita memiliki seluruh pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Kita juga berada di tengah-tengah dunia yang memiliki pengaruh dan kuasa kegelapan. Walaupun tahu, kita sadar bahwa dunia dan segala isinya milik Allah. Tetapi roh jahat selalu mencobai dan mengganggu kita. Dan kita mesti menyadari peperangan itu Tuhan sudah nyatakan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, Tuhan yang mengadakan peperangan itu, mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu.
Tuhanlah yang memimpin peperangan dan yang memberikan batas siapa keturunan ular dan siapa keturunan perempuan itu. Dalam konteks sekarang, kita juga mesti tahu siapa orang-orang yang bertindak jahat yang selalu berada di dalam pihaknya si setan, roh jahat, kuasa gelap, dan kita di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan berada di dalam Tuhan. Sehingga peperangan itu tidak bisa terhindarkan. Tiap hari dan tiap saat kita sedang berperang. Bukan secara fisik, tetapi secara rohani, mental, dan kehidupan kita. Dan kita bisa menang dalam peperangan kalau kita bergantung bersandar kepada Tuhan. Iblis, roh jahat, berupaya untuk mencederai kita dengan berbagai cara. Dan strategi yang dilakukannya ialah dengan menggunakan firman Tuhan. Di Taman Eden, Adam, Hawa terkecoh, ditipu, bahkan mau ikut seperti yang dikehendaki si setan. Di padang gurun, Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia dicobai dengan firman Tuhan. Begitu jelas ayat-ayat yang dikutip oleh setan. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa dan otoritasnya. Demikian juga para rasul dalam pelayanan misinya. Menyatakan kebenaran dan kerajaan Allah. Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Setan berupaya mencobai mengganggu pelayanan-pelayanan rasul-rasul yang menyampaikan firman. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Sampai-sampai Rasul Paulus pun mengenyahkan orang-orang yang mencoba untuk ditunggangi oleh kuasa gelap. Jadi fakta-fakta dari mulai kejatuhan sampai dengan kondisi situasi saat ini, kita tahu dan kita menyadari bahwa peperangan itu tidak bisa terhindarkan. Karena itu apa yang dinyatakan Daud di dalam pergumulannya melawan orang-orang jahat adalah suatu permohonan yang sangat indah dan perlu untuk kita renungkan dan pikirkan. Bahkan kita terapkan, berperanglah Tuhan terhadap mereka yang melakukan perlawanan kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hidup ini adalah peperangan. Dan kita bisa menang kalau di dalam Kristus, menaati firman-Nya, dan terus di dalam kesetiaan Tuhan tetap setia menjadi saksi-saksinya dalam perkataan maupun perbuatan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.